Sobat YouTube, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial tersebut adalah dalam rangka untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat, sekaligus dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, saya doakan semoga Sobat YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Sobat YouTube, saya ada pantun untuk memberikan semangat kita untuk terus bekerja. Kalau bawa air tajin, bawa di dalam sebuah wadah. Bekerjalah dengan rajin, karena bekerja itu ibadah. Sobat YouTube, pemerintah telah menyiapkan bahwa bantuan PKH akan disalurkan mulai Senin tanggal 4 Januari tahun 2021. Sobat YouTube, pernah tersampaikan bahwa pembagian program PKH akan dilakukan setiap bulan di tahun 2021. Apakah benar demikian? Dan siapa sajakah yang nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini? Simak terus video ini. Namun bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk klik like dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Kami akan terus melakukan update di channel ini, khususnya untuk informasi tentang bantuan sosial. Sobat YouTube, di video ini, saya nanti akan berbagi jadwal distribusi program Keluarga Harapan di tahun 2021, serta menunjukkan cara apakah Sobat YouTube bagian dari yang nanti akan mendapatkan bantuan di tahun 2021 nanti. Sobat YouTube, di awal bulan Desember ini, pada saat itu Presiden Jokowi menginginkan percepatan pembagian bantuan sosial dan diharapkan setiap bulan penerima bantuan sosial mendapatkan manfaat dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Sempat tercetus bahwa program Keluarga Harapan yang sedianya direncanakan akan dicairkan setiap 3 bulan, dirubah untuk diberikan setiap bulan. Namun Sobat YouTube, pada saat Menteri baru Bu Risma menggantikan Bapak Juliari P. Batubara, menegaskan bahwa program Keluarga Harapan akan diberikan tetap seperti tahun 2020, yaitu program Keluarga Harapan akan diberikan setiap 3 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun akan ada 4 tahap. Sobat YouTube, 4 tahap tersebut antara lain adalah pembagian pada saat di bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober 2021. Sobat YouTube, manfaat bansos program Keluarga Harapan ini akan diperuntukkan untuk 10 juta penerima manfaat, dan yang menyalurkan nanti adalah bank yang ditunjuk pemerintah atau yang tergabung dalam Bank Himbara. Sementara itu, saat setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Bu Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa penggunaan bantuan PKH adalah untuk ibu hamil, kemudian untuk anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Sobat YouTube, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial tersebut adalah dalam rangka untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat, sekaligus dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sobat YouTube, menurut Menteri Sosial Bu Tri Risma hari ini, bahwa bantuan sosial tahun 2021 bagi warga yang terdampak COVID-19 akan mulai disalurkan pada hari Senin, tanggal 4 Januari tahun 2021. Terdapat 2 mekanisme penyalurannya. Pertama, melalui transfer langsung yang ditransfer dari Bank Himbara kepada keluarga penerima manfaat. Serta yang kedua, akan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia bagi keluarga penerima manfaat yang tidak mempunyai rekening. Sobat YouTube, pemerintah berharap bahwa bantuan ini akan selesai dalam 1 minggu. Namun karena Indonesia yang begitu luas, maka bisa saja bantuan ini akan ada keterlambatan. Hal ini karena secara geografi akan berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Jawa tentu saja akan berbeda dengan di Papua. Sobat YouTube, Kementerian Sosial akan memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai bulan Februari 2021.
Mengapa tidak dimulai di bulan Januari 2021? Hal ini karena di bulan Januari harus segera disalurkan. Maka perubahan data atau perbaikan sistem baru akan dimulai di bulan Februari. Ada beberapa mekanisme yang akan diperbarui dengan harapan lebih mudah namun lebih detail untuk melakukannya. Hal ini karena nanti akan dilakukan feedback atau umpan balik dari masyarakat. Jadi, Kementerian Sosial bukan hanya memberikan bantuan, tapi nanti ada pelaporan untuk penerima bantuan. Sobat YouTube, berbicara tentang siapa penerima bantuan sosial ini, Kementerian Sosial telah menyediakan satu portal untuk mengecek apakah Sobat YouTube penerima bantuan PKH atau bantuan sosial tunai, yakni di website dtks.kemensos.go.id. Sobat YouTube, dtks.kemensos.go.id ini adalah satu database yang berisi adalah nama-nama dari calon penerima bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial, di mana DTKS ini terdiri dari peserta yang masuk di dalam DTKS, peserta yang mendapatkan bantuan sosial tunai, dan peserta yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Sobat YouTube, proses penginputan data dilakukan dengan sistem berjenjang. Karenanya, pada data yang tampil nanti akan tampil bahwa data ini dilakukan oleh Kementerian Sosial atau pengajuan dari pemerintah daerah. Sobat YouTube, saya akan coba untuk masukkan dua data dari dua keterangan yang berbeda tersebut. Yang pertama, saya akan masukkan NIK, atas nama Nasia. Kemudian Sobat YouTube memasukkan kode CAPTCHA ini. Kemudian kita klik cari. Sobat YouTube, dapat kita cermati bahwa data tersebut terdata di dalam DTKS dengan data Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kelurahan Semambung, ID keluarga, ID DTKS, ID ART DTKS, undefined, nama Nasia, keterangan, ID ditemukan dan nama sesuai, status aktif sebagai penerima bantuan sosial tunai, usulan Pemda. Sobat YouTube, dapat saya sampaikan ID keluarga, ID DTKS, dan ID ART DTKS, status undefined seperti ini adalah penerima yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan sifatnya adalah temporer. Nama yang dimaksud mendapatkan bantuan atas usulan pemerintah daerah karena pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Kemudian di pesertaannya kosong, bantuan sosial yang diterima adalah BST, dan proses BST-nya keluarga terdaftar sebagai penerima BST Kemensos atas nama Nasia sesuai data bayar sampai dengan bulan Oktober 2020. Coba kita akan masukkan data yang lain. Sobat YouTube, kita baca hasil pencariannya bahwa Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kelurahan Semambung, ID keluarga sekian-sekian-sekian, ID DTKS sekian-sekian-sekian, ID ART DTKS sekian-sekian-sekian. Ini maksudnya bahwa yang bersangkutan telah terdata di database sebagai warga yang terdata di server DTKS. Berbeda dengan sebelumnya yang bersifat temporer karena adanya permintaan dari pemerintah daerah. Warga yang memiliki ID DTKS dan ID ART DTKS ini adalah warga yang terdata di DTKS dan tidak akan berubah manakala tidak akan ada update data dari DTKS ini. Kemudian keterangannya adalah ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Oktober 2020. Jadi di keterangan ini disebutkan bahwa yang bersangkutan itu masuk di data DTKS dengan update data periode Oktober 2020. Kemudian bantuan sosial tunai BST tidak, proses BST tidak, karena yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH. Jadi bagi penerima bantuan PKH tentu tidak akan mendapatkan bantuan sosial tunai. Dan sebaliknya,
Data sebelumnya mendapatkan bantuan sosial tunai karena yang bersangkutan tidak penerima program Keluarga Harapan. Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tadi bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa Sobat YouTube klik like dan bisa sebarkan video ini di grup-grup yang Sobat YouTube miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.